Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Siswantoro, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, April 12 AA, dengan NIM 20152161842. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Teori dan Praktek Pengujian Bahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mirza Abdillah. Untuk yang pertama, yaitu pada teori dan praktek pengujian semen. Pada pengujian semen ini, kami menguji beberapa poin, yaitu ada 4 diantaranya. Yang pertama, berat jenis semen. Kedua, konsistensi normal dan waktu ikat awal semen. Yang ketiga, kekekalan bentuk. Dan yang terakhir adalah kehalusan semen. Untuk yang pertama yaitu pengujian berat jenis semen. Untuk pengujian ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu pengujian pertama dan pengujian kedua. Untuk prosedur pengujian pertama, yang pertama yaitu mengisi tabung Leykatel layer dengan kerosin hingga mencapai skala 1. Selanjutnya memasukkan botol yang telah terisi kerosin ke dalam gelas ukur yang berisi air dengan suhu 20 derajat Celcius. Bila level kerosin turun, maka harus ditambah sampai kondisi tetap pada skala 1. Untuk tahapan selanjutnya yaitu mencatat skala pada botol sebagai V1, lalu memasukkan semen sebanyak 64 gram sedikit demi sedikit ke dalam botol. Hindari semen menempel pada dinding dalam botol. Setelah semen seluruhnya dimasukkan, botol diputar dengan posisi miring secara perlahan-lahan agar gelombang udara tidak timbul lagi pada permukaan cairan. Lalu membaca skala pada botol sebagai V2 dan yang terakhir yaitu menganalisis berat jenis semen dengan persamaan terlampir. Setelah pengujian pertama selesai, dilanjutkan dengan pengujian kedua dengan tahapan yang pertama yaitu membuang kerosin dan semen pada pengujian pertama dan membersihkannya, mengisi tabung Leykatel layer dengan kerosin hingga mencapai skala 1B. Selanjutnya itu memasukkan botol yang telah terisi kerosin ke dalam gelas ukur yang berisi air dengan suhu 20 derajat Celcius. Bila level kerosin turun, maka harus ditambah sampai kondisi tetap pada skala 1B. Selanjutnya yaitu mencatat skala pada botol sebagai data V1, lalu memasukkan semen sebanyak 15 gram sedikit demi sedikit ke dalam botol. Hindari semen menempel pada dinding dalam botol. Lalu setelah semen seluruhnya dimasukkan, botol diputar dengan posisi miring secara perlahan-lahan agar gelombang udara tidak timbul lagi pada permukaan cairan. Selanjutnya membaca skala pada botol sebagai V2 dan yang terakhir yaitu menganalisis berat jenis semen dengan persamaan terlampir. Berikut merupakan analisis hasil data. Pada pengujian pertama, berat jenis semen dengan 64 gram dengan suhu air 20 derajat Celcius, suhu ruangan 28,8 derajat Celcius. Pembacaan skala 1 atau V1 yaitu 1 ml. Pembacaan skala 2 atau V2 yaitu 22,3 ml. Selanjutnya pada pengujian kedua dengan berat semen 15 gram dengan suhu air 20 derajat Celcius, suhu ruangan 28,8 derajat Celcius. Pembagian skala 1 sebagai V1 yaitu 18 ml. Lalu pembacaan skala 2 atau V2 yaitu 21,8 ml. Pada pengujian 1, berat jenis didapat 3,0074. Pada pengujian 2, berat jenis didapatkan 3,95. Jika dirata-rata dari pengujian 1 dan 2, berat jenis menghasilkan rata-rata 3,47. Selanjutnya merupakan evaluasi. Pada pengujian ini menggunakan standar pengujian yaitu SNI 15-2531-1991. Mensyaratkan berat jenis semen Portland
berkisar 3,05 sampai dengan 3,25. Dan juga ASTM C188 mensyaratkan berat jenis semen Portland berkisar 3,15. Untuk evaluasi sendiri, dapat dikatakan bahwa hasil pengujian 1 sudah mendekati SNI dan hasil pengujian 2 serta rata-rata belum sesuai standar ASTM dan SNI. Untuk pengujian selanjutnya yaitu konsistensi normal dan waktu ikat awal semen. Pengujian konsistensi normal semen wajib dilakukan terlebih dahulu dengan tahapan 1. Memasang jarum pijat berdiameter 10 mm pada alat. Selanjutnya, memasang peralatan yang diperlukan. Jarum pijat dipastikan mengenai bibir atas cincin ebonit dan penunjuk skala harus disetel di posisi 0 mm. Selanjutnya itu mengoleskan bagian dalam cincin ebonit dengan oli, meletakkan cincin di atas plat kaca, diameter kecil menghadap ke atas, dan diameter besar menapak pada plat kaca. Selanjutnya menimbang semen 300 gram, disiapkan 3 batch, lalu mempersiapkan air dengan persentase berat air terhadap berat semen sebesar 27,28. Maksud saya 27, 28, dan 29%. Selanjutnya mengaduk semen dengan air selama 3 menit hingga diperoleh campuran yang plastis. Lalu menuangkan pasta semen ke dalam cincin sampai penuh. Dilanjutkan memadatkan cincin ebonit yang sudah terisi pasta semen dengan mengetuk-ketuk secara perlahan untuk menghilangkan rongga udara yang terdapat dalam pasta semen. Lalu meratakan permukaan cincin dengan sendok pengaduk. Lanjutkan memindahkan dan memasang plat kaca plus cincin ebonit pada alat pijat. Lalu memastikan instrumen pengujian telah siap. Dilanjutkan melepaskan jarum ke arah pasta semen dengan melonggarkan knop penjepit. Lalu mencatat penurunan jarum pada detik ke-30 setelah dilepaskan. Melakukan langkah F hingga L dengan persentase air yang berbeda. Lalu menggambarkan grafik konsistensi normal semen dari data yang telah diperoleh, persentase air sebagai sumbu X dan besarnya penurunan jarum sebagai sumbu Y. Lalu yang terakhir yaitu menentukan jumlah air untuk mencapai konsistensi normal dengan menarik garis horizontal pada penurunan sebesar 10 mm hingga berpotongan dengan grafik pengujian dan membaca besaran jumlah persentase air. Selanjutnya yaitu pada pengujian pengikatan awal dengan tahapan yang pertama yaitu mempersiapkan alat pijat dengan jarum kecil berdiameter 1 mm dan menyeting skala pada posisi 0. Lalu mempersiapkan pasta semen dengan persentase air yang telah disesuaikan dengan hasil pengujian konsistensi normal. Analisis data konsistensi normal semen perlu dilakukan terlebih dahulu. Lalu tahapan ketiga yaitu meletakkan cincin ebonit yang telah terisi pasta semen pada alat pijat. Lalu mendiamkan spesimen selama 45 menit. Dilanjutkan melepaskan jarum pijat pada menit ke-45 pertama dan mencatat penurunan yang terjadi. Lalu mengembalikan posisi jarum seperti semula dan kembali menyetel skala pada posisi 0. Lalu melepaskan jarum pijat pada 15 menit pertama atau menit ke-60 pada titik lain dan mencatat penurunan yang terjadi. Jarak minimum antara titik adalah kurang lebih 5 mm dan kurang lebih 10 mm dari tepi cincin ebonit. Ulangi langkah pertama hingga ke-7 hingga diperoleh penurunan jarum kurang dari 25 mm. Lalu mengupload hubungan antara waktu pembacaan dan bersamaan penurunan jarum dalam sebuah grafik. Waktu pembacaan sebagai sumbu X, sementara penurunan jarum pada sumbu Y. Selanjutnya, waktu pengikatan awal ditentukan jika penurunan telah mencapai 25 mm. Waktu pengikatan awal diperoleh dari grafik hubungan waktu penurunan per menit terhadap besarnya penurunan per milimeter dari hasil pengujian. Yang terakhir yaitu mencatat suhu ruangan pada detik ke-30 setelah jarum dijatuhkan. Selanjutnya merupakan analisis data dari konsistensi normal semen.
dengan nomor pengujian 1, 2, 3, 4 dan berat jenis semen, air, penurunan jarum, suhu keterangan, di mana pada berat jenis semen 300 gram dengan air 27 derajat, penurunan jarum yaitu 2. Lalu pada berat semen 300 gram dengan air 28%, penurunan jarum yaitu 4. Dengan berat semen 300 gram dan air 29%, penurunan jarum yaitu 6. Dengan berat semen 300 gram dengan air 30%, penurunan jarum yaitu 10. Dan sampingnya merupakan grafik. Selanjutnya merupakan analisis data dari pengikatan awal semen. Pada menit 45, penurunan jarum menunjukkan 41 mm dengan suhu ruangan 28,8 meter. Pada menit ke-60, penurunan jarum yaitu sama, masih 41 mm dengan suhu ruangan yang sama juga. Dengan waktu 75 menit, penurunan jarum masih belum terlihat, masih sama. Dengan suhu ruangan juga masih sama. Pada menit ke-90, penurunan jarum menunjukkan angka 40 mm dengan suhu ruangan juga masih sama. Pada menit ke-105, penurunan jarum menunjukkan 40 mm dengan suhu ruangan sama. Pada menit ke-120, penurunan jarum menunjukkan 40 mm dengan suhu ruangannya sama juga. Pada waktu 135 menit, penurunan jarum masih sama, yaitu pada angka 40 mm dengan suhu ruangannya sama juga, 28,8 derajat Celcius. Pada menit ke-150, penurunan jarum menunjukkan angka 28 dengan suhu 28 mm dengan suhu ruangan yang sama. Pada menit ke-165, penurunan jarum menunjukkan angka 27 dengan suhu ruangan 28,8 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu pada menit ke-180, penurunan jarum menunjukkan 17 mm dengan suhu ruangan 28,8 derajat Celcius. Dan di sampingnya merupakan grafik. Selanjutnya merupakan analisis. Pada pengujian ini, kami menggunakan 6 standar pengujian, yaitu waktu yang pertama, waktu pengikatan awal untuk segala macam semen tidak boleh kurang dari 1 jam. Ini merupakan SNI 81965 halaman 11, dan waktu pengikatan awal semen tipe 1, 2, 3, 4, dan 5 minimum sebesar 45 menit dan akhir maksimum sebesar 8 jam sesuai dengan SNI 001381 dan ASTM C150. Yang kedua yaitu suhu dari alat dan bahan 20 derajat Celcius hingga 27,5 derajat Celcius sesuai dengan SNI 81965 halaman 19. Standar. Lalu acuan yang ketiga yaitu suhu air yang digunakan harus berada antara 23 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius sesuai dengan SNI 81965 halaman 19. Selanjutnya kelembapan udara relatif atau RH dalam ruangan tidak kurang dari 50% sesuai SNI 81965 halaman 19 juga. Selanjutnya air yang digunakan ada sebagaimana syarat air minum, yaitu air bersih dari kotoran organik, minyak-minyak, garam, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi proses pengikatan awal. Yang terakhir ASTM C191 mengatur prosedur pengujian waktu ikat semen dengan menggunakan alat piket. Untuk evaluasi sendiri, dari pengujian tersebut ditemukan penurunan interval setiap 1,5 menit dan disimpulkan bahwa waktu ikat awal semen pada menit ke-166,5 atau 1 jam 45 menit 30 detik. Yang terakhir, semen pada pengujian kali ini sudah sesuai standar pengujian. Untuk pengujian selanjutnya yaitu mengenai kekekalan bentuk semen. Untuk prosedur pelaksanaan pengujian sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama, mempersiapkan air untuk mencampur pasta semen sejumlah persentase untuk mencapai konsistensi normal. Yang kedua, membentuk pasta semen dengan campuran antara semen dan air dalam pengaduk selama 3 menit. Lalu mengambil sekepal pasta semen dan membentuk kue semen di atas plat kaca dengan bentuk lingkaran berdiameter 12 cm dan tebal 13 mm.
Lalu yang keempat, mendiamkan pasta semen tercetak dalam ruangan selama 24 jam. Lalu memasukkan kue semen ke dalam air dan mendidihkan selama 3 jam. Lalu mengikat kue semen dari dalam air dan mengamati kondisi fisik dan mencatat adanya perubahan bentuk seperti retak dan pecah. C. Merupakan analisis data. Pada diameter awal yaitu 110 hingga diameter akhir pun 110, tebalnya pada kondisi awal yaitu 25 dan kondisi akhir 15. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa keretakan tidak terjadi, perubahan warna yaitu yang semula abu gelap menjadi abu terang, dan terakhir pori-porinya tetap dan tidak rapuh. Untuk evaluasi sendiri, untuk yang pertama standar pengujian di sini menggunakan dua standar. Yang pertama ASCMC 151 mensyaratkan perubahan bentuk fisik atau pemuaian yang diizinkan adalah 0,11 hingga 0,94%. SNI 152049 2004 mensyaratkan pemuaian maksimal yang terjadi adalah 0,80%. Untuk yang kedua yaitu kue tidak mendapatkan peristiwa-peristiwa kerja seperti retak, patah, atau perubahan bentuk lainnya sesuai dengan PPI NI 81965 halaman 11 dan SK SNI S045 1989F. Untuk evaluasi sendiri, setelah pasta semen seberat 650 gram padat lalu dimasukkan air mendidih selama 3 jam dan tidak ada perubahan dalam diameter dan tebalnya, maka semen ini dikatakan kuat dan memenuhi standar pengujian. Selanjutnya, itu pengujian keempat atau yang terakhir yaitu kehalusan butir semen. Dengan prosedur pelaksanaan pengujian, yang pertama, mempersiapkan dan menyusun saringan dengan urutan saringan nomor 100, nomor 200, dan pen. Selanjutnya menimbang 500 gram semen sebagai benda uji, yang nantinya sebagai B, lalu memasukkan semen ke dalam saringan dan menutup susunan saringan untuk menghindari kehilangan berat. Yang keempat, mengayak secara manual selama 3 hingga 4 menit, lalu melepaskan saringan nomor 100 dan mengetuk-ngetuk saringan tersebut sehingga butiran tertahan dapat turun ke saringan nomor 200. Lalu menutup kembali saringan nomor 200 dan melanjutkan proses penyaringan selama 10 menit. Dan menghentikan proses pengayakan dan mendiamkan selama 6 menit agar butiran halus dalam saringan mengendap. Pemindahan butiran semen yang tertahan di tiap saringan ke dalam cawan dan menimbangnya. Kuas dapat membantu membersihkan butiran semen yang tersisa, dan yang terakhir yaitu mencatat berat semen yang tertahan di tiap nomor saringan. Selanjutnya merupakan analisis data dari hasil. Pada saringan nomor 100, berat semen tertahan pada atau A yaitu 1,85 gram, persentase butir tertahannya yaitu 3,7%, dan angka kehalusan semen yaitu 96,3%. Pada nomor saringan 200, dengan berat semen tertahan 7,15 gram, persentase butir tertahan yaitu 14,3%, dan angka kehalusan semen yaitu 85,7%. Dan pada nomor saringan pen, berat jenis semen tertahan yaitu 38 gram dengan persentase butir tertahan 76% dan angka kehalusan semen 24%. Dapat disimpulkan dari pengujian ini, berat jenis tertahan dengan jumlah 47 gram. Selanjutnya merupakan evaluasi. Yang pertama, standar pengujian menggunakan STMC 786 menjelaskan prosedur pengujian kehalusan butir semen dengan metode basah. Untuk evaluasi sendiri, pada pengujian ini menggunakan 50 gram semen lalu diayak atau disaring dengan menggunakan 2 saringan. Setelah mengetahui berat semen tertahan, dapat diketahui kehalusannya, yaitu saringan nomor 100 dengan kehalusan 96,3%, nomor 200 dengan kehalusan 85,7%, dan terakhir ada di pen dengan kehalusan 24%.
Dan ini merupakan beberapa dokumentasi dari pengujian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu pada bab 2 mengenai pengujian agregat halus. Pada pengujian agregat halus sendiri, kami menguji beberapa poin, kurang lebih ada 5. Yang pertama merupakan kandungan lumpur, yang kedua kotoran organik dan anorganik, yang ketiga analisis saringan, yang keempat kadar air dan berat isi, lalu berat jenis. Yang pertama, untuk pengujian kandungan lumpur agregat halus, prosedur pengujian sendiri, memasukkan pasir kering ke dalam gelas ukur sebanyak 130 cc, menuangkan air ke dalam gelas ukur secara bertahap sampai setinggi 200 cc, menutup mulut gelas ukur dengan plastik sampai rapat dengan menggunakan karet, lalu mengocok gelas ukur selama 30 menit secara kontinu, dilanjutkan memeriksa dan memastikan level muka air setinggi 200 cc, lalu mendiamkan benda uji selama 5 jam, lalu yang terakhir yaitu mengamati dan mencatat tinggi endapan lumpur dan lapisan pasir yang terbentuk dengan menggunakan satuan cc. Untuk selanjutnya yaitu prosedur pengujian menggunakan cara adukan. Yang pertama, menimbang pasir kering sebanyak 100 gram, lalu memasukkan 100 gram pasir ke dalam gelas ukur, dan juga menuangkan air ke dalam gelas ukur yang berisi air sampai permukaan air setinggi 12 cm dari permukaan pasir, lalu mengaduk perlahan-lahan sampai air keruh, lalu membiarkan selama 1 menit. Lanjutkan membuang air dari gelas ukur dengan hati-hati dan memastikan tidak ada pasir yang ikut terbuang. Lalu mengulang prosedur 3 hingga 5 berulang kali sampai air jernih setelah diaduk. Lalu memindahkan pasir yang telah dicuci ke dalam cawan, kemudian mengeringkannya dalam oven sampai pasir benar-benar kering kembali selama 24 jam. Lalu menimbang pasir dan mencatat berat pasir, dan diakhiri dengan mengulangi pengujian sebanyak 2 kali, kemudian menghitung hasil rata-ratanya. Selanjutnya merupakan analisis data. Yang pertama merupakan analisis data dengan cara kocokan, di mana didapat hasil tinggi pasir plus lumpur yaitu 135 ml, tinggi pasir yaitu 125 ml, dan tinggi lumpur yaitu 10 ml. Selanjutnya yaitu cara cucian. Pada cara cucian ini dilakukan 2 pengujian. Untuk pengujian pertama, didapat hasil berat jenis mula-mula 100 gram, berat jenis setelah dicuci 56 gram, berat lumpur yaitu 44 gram setelah dioven menjadi 32 gram. Pada pengujian kedua, berat pasir mula-mula 100 gram, berat setelah dicuci yaitu 56 gram, lalu berat lumpur yaitu 37 gram, dan setelah dioven menjadi 24 gram. Rata-rata pasir kering oven setelah dilakukan pencucian yaitu 28 gram, di mana berat lumpur rata-rata yaitu 40,5 gram. Selanjutnya merupakan evaluasi, di mana menggunakan 2 strategi pengujian. Yang pertama, agregat halus tidak boleh mengandung lumpur atau butiran lolos saringan 0,075 mm lebih dari 5% terhadap berat kering. Bila melebihi, maka agregat halus harus dicuci sesuai PPI 1971 N1 2 pasal 3. Lalu untuk standar kedua yaitu ASTM C117 dan ASTM C142-C142M mensyaratkan bahwa kandungan lumpur pada agregat halus tidak boleh melebihi 0,1%. Untuk evaluasi sendiri, pada teknik pengocokan, perhitungan endapan lumpur dibutuhkan waktu 5 jam, dan pada teknik cucian diperlukan waktu 24 jam untuk menunggu pengendapan lumpur. Dan pada teknik kocokan didapat 0,07% kandungan lumpur. Lalu pada cara cucian pertama dan kedua didapatkan hasil 0,44% dan 0,37% kandungan lumpur, membuktikan bahwa cara kocokan sudah memenuhi standar pengujian ASTM dan PPI, dan cara cucian hanya memenuhi standar PPI. Pada praktikum kali ini didapat kendala gelas ukur, di mana gelas ukur tersebut digunakan secara bersamaan dengan praktikum lain. Pengujian selanjutnya yaitu mengenai kandungan zat organik dan anorganik agregat halus. Untuk prosedur pengujiannya sendiri, yang pertama
memasukkan pasir kering ke dalam gelas ukur sampai setinggi kurang lebih 130 cc, lalu menambahkan larutan NaOH 3% ke dalam gelas ukur hingga meresap ke dalam pasir dan mencapai ketinggian 200 cc. Untuk reminder sendiri, larutan NaOH dapat dibuat dengan melarutkan kristal natrium atau sodium sebanyak 15 gram untuk 500 gram air. Lalu untuk ketiga yaitu menutup mulut gelas ukur dengan plastik dan menutup rapat dengan karet. Lalu mengocok gelas ukur selama 30 menit. Lanjutkan mendiamkan gelas ukur berisi pasir dan larutan selama kurang lebih 24 jam. Di mana dibarengi dengan mengamati dan menginterpretasikan warna larutan terhadap skala warna atau tintometer. Yang terakhir yaitu mencatat pasir dan zat anorganis dalam skala cc. Ini selanjutnya merupakan analisis data yang didapat dari hasil pengujian. Tinggi pasir plus endapan didapat 112 ml, tinggi pasir 105 ml, tinggi endapan 7 ml dengan warna larutan NaOH bening hingga kuning muda. Untuk evaluasi sendiri menggunakan standar pengujian kandungan zat organis ditunjukkan dengan warna larutan NaOH terhadap tintometer Abrams-Harder. Agregat harus yang tidak memenuhi kriteria warna masih dapat digunakan dengan syarat kuat tekan beton pada 7 dan 28 hari mencapai 95% dari rencana. Dan sebagai solusi akhir, agregat halus perlu dicuci hingga bersih sesuai PPI 191 1971 N1-2. Selanjutnya STM C40 garis miring C40M mensyaratkan agar warna larutan tidak lebih gelap daripada skala warna nomor 3. Evaluasi sendiri setelah mencampurkan pasir kering dengan larutan NaOH sebanyak 3% lalu dikocok selama 30 menit menghasilkan endapan 7 ml. Menurut Abrams-Harder untuk perhatikan kandungan zat organik terdapat 0 hingga 10% zat organik. Maka pengujian kali ini memenuhi standar pengujian PPI 1971 N2 dan ASTM C40. Untuk pengujian selanjutnya yaitu analisis saringan agregat halus. Untuk prosedur pelaksanaan sendiri, yang pertama menyiapkan pasir kering yang telah diopen sebanyak 1000 gram, lalu mempersiapkan dan menyusun saringan dari diameter terbesar hingga bagian atas dan diameter yang lebih kecil di bawahnya, lalu menuangkan pasir ke dalam susunan saringan dan menggoyangkan saringan selama 10 menit dengan menggunakan mesin vibrator. Dan juga mendiamkan selama 5 menit agar debu-debu di dalam saringan mengendap. Lalu menimbang dan mencatat berat butiran yang tertahan pada masing-masing saringan dengan memindahkannya ke cawan satu persatu. Butiran yang tertahan di saringan dapat dibersihkan dengan menggunakan sikat kawat. Lalu menggambarkan gradasi agregat halus dengan mengupload jumlah butir agregat pada sumbu Y dan diameter saringan pada sumbu X. Sumbu X dibuat dalam skala logaritma. Lalu menambahkan batas atas dan batas bawah pada grafik gradasi. Lalu tahapan terakhir yaitu mengevaluasi gradasi agregat halus yang diuji berdasarkan standar yang digunakan. Nah, selanjutnya merupakan analisis data yang didapat dan juga perbandingan hasil pengujian terdapat standar pengujian. Untuk analisis kehilangan berat sendiri dengan berat mula-mula atau A yaitu 1000 gram, berat setelah disaring atau B yaitu 900,45 gram, dan kehilangan berat atau C yaitu 99,55 gram. Untuk persentase kehilangan berat dengan C banding A kali 100% didapatkan hasil 9,9%. Selanjutnya merupakan grafik dari gradasi agregat halus. Untuk evaluasi sendiri, itu standar pengujian PPI 1971 N1-2 pasal 33, UEP 1970 N1-3 pasal 14, dan ASTM C136 mensyaratkan kehilangan berat maksimal 1%. Pasir terdiri dari berbagai ukuran butiran yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sisa di atas ayakan diameter 4 mm, minimal 2% berat. Sisa di atas ayakan berdiameter 1 mm, minimal 10% berat, dan sisa di atas ayakan diameter 0,25 mm,
harus berkisar antara 80% sampai 90% beras. Pasal 3,5 ayat 11. Pasir harus terdiri dari butirannya tajam dan keras serta sifatnya kekal. Artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca seperti terik matahari, kelembapan, hujan, dan perubahan suhu udara. Dan berikut merupakan modus kehalusan agregat halus dibagi beberapa kriteria sebagai berikut. Evaluasi sendiri untuk standar pengujian ASTM C33 menyebutkan bahwa pasir harus memiliki modulus kehalusan butir 2,3 hingga 3,1. Sementara SNI 032461 strip 2002 memberikan batasan yang modulus kehalusan butir 1,5 hingga 3,8. Untuk evaluasi sendiri, setelah melakukan uji praktikum 3, didapatkan rata-rata percobaan sebesar 954,65 gram dengan persentase 99,5%. Lalu didapatkan 404,4% untuk butir tertahan kumulatif dan 495% untuk jumlah butir tertahan dan 2,04 untuk modus kehalusan dan kehilangan berat sebanyak 9,9%. Hasil menunjukkan bahwa penyaringan di atas ayatan berdiameter 4 mm memenuhi syarat. Selain itu, pasir tidak memenuhi syarat. Untuk modus kehalusan pasir dinyatakan mendekati standar ASTM C33 dan memenuhi standar SNI 032461-2002. Terdapat kendala karena ayatan jatuh, jadi tim harus memulai praktikum bagian ini lagi. Untuk selanjutnya yaitu praktikum kadar air dan berat isi agregat halus. Itu pengujian kadar air yang pertama menimbang cawan dalam kondisi kosong, lalu memasukkan 500 gram pasir kondisi asli dan SSD dalam cawan yang telah ditimbang dan mencatat berat totalnya, lalu memasukkan cawan plus pasir ke dalam oven dengan suhu sebesar 110 atau kurang lebih 5 oC hingga berat konstan dalam waktu 24 jam. Lalu mengeluarkan benda uji dari oven dan mendinginkan beberapa saat, lalu menimbang benda uji kering beserta cawan. Dan untuk pengujian berat isi sendiri, untuk berat isi padat, lakukan tahapan yang pertama menimbang silinder berlubang kosong dan mencatat beratnya, lalu memasukkan pasir ke dalam silinder berlubang hingga sepertiga bagian. Dilanjutkan menumbuk dengan batang besi dengan diameter 16 mm, panjang 60 cm sebanyak 25 kali secara merata. Lalu memasukkan kembali pasir ke dalam silinder hingga penuh dan menumbuknya sebanyak 25 kali. Lalu meratakan bagian atas pasir dengan menggunakan batang besi atau scraping. Lalu yang terakhir yaitu menimbang pasir bersama silinder. Untuk selanjutnya yaitu pengujian kadar air dan berat isi agregat halus. Di sini berupa berat isi untuk pasir gembur. Yang pertama menimbang silinder berlubang kosong dan mencatat beratnya, lalu memasukkan pasir ke dalam silinder hingga penuh tanpa pemadatan. Dilanjutkan meratakan bagian atas pasir dengan menggunakan batang besi, scraping. Lalu yang terakhir menimbang pasir bersama silinder. Ini merupakan analisis data yang kami dapat dari pengujian kadar air pada kondisi asli dan kondisi SSD. Dilakukan 2 pengujian pada tiap kondisi. Lalu juga di sampingnya merupakan pengujian berat isi pada kondisi asli, di mana dilakukan pada pasir padat dan gembur. Pada tiap pasirnya pun dilakukan 2 kali pengujian. Dan untuk pengujian berat isi kondisi SSD juga dilakukan pada kondisi padat dan gembur. Pada tiap kondisi pasirnya pun dilakukan 2 kali pengujian. Untuk evaluasi, untuk standar pengujian sendiri menggunakan 3 standar pengujian. Yang pertama, SNI 03 strip 1971 strip 1990 membatasi kadar air agregat halus berkisar antara 1 hingga 2% dan berat volume kering 1,2 hingga 1,75 gram
per sentimeter kubik. Yang kedua yaitu STM C566 merekomendasikan prosedur pengujian kadar air pada agregat halus dengan cara pengeringan menggunakan oven. Dan yang terakhir STM C29 merekomendasikan prosedur pengujian berat pada agregat halus. Dan untuk evaluasi sendiri, hasil praktikum sudah memenuhi standar TSNI dan sudah melakukan prosedur praktikum sesuai standar pengujian ASTM C566 dan ASTM C29. Untuk selanjutnya atau yang terakhir yaitu berat jenis agregat halus. Untuk prosedur pelaksanaan sendiri, mempersiapkan pasir dalam kondisi SSD dan ASI, dan menimbang gelas ukur kosong dan catat beratnya, lanjutkan mengisi gelas ukur dengan air sebanyak 500 ml, menimbangnya bersama dan mencatat hasilnya, lalu mengosongkan kembali air dalam gelas ukur, dan jika menimbang pasir dalam kondisi ASI dan SSD, masing-masing sebanyak 500 gram, dan memasukkannya ke dalam gelas ukur, lalu mengisi gelas ukur plus pasir dengan air hingga mencapai level 500 ml. Pasir dapat diaduk dengan menggunakan batang besi untuk memastikan tidak ada gelembung udara pada pasir. Dan yang terakhir, menimbang gelas ukur plus pasir plus air dan mencapai beratnya. Berikut merupakan analisis hasil untuk berat jenis pasir. Dilakukan 2 kali pengujian, yaitu pada kondisi asid dan SSD. Pada tiap kondisinya pun dilakukan 2 kali pengujian. Dan didapat hasil seperti berikut. Selanjutnya evaluasi, untuk standar pengujian sendiri pada pengujian ini menggunakan SNI strip 1970 strip 2008 dan ASTM C128 merekomendasikan standar prosedur pengujian berat jenis agregat halus. Berat jenis agregat halus berkisar antara 2,4 hingga 2,9. Untuk evaluasi sendiri, kondisi pasir praktikum sudah hampir mendekati standar pengujian yaitu 1,8, rata 1,75 gram dengan 2 gram, dan 1,85 gram rata 2,1 dan 1,6 gram. Dan berikut merupakan beberapa dokumentasi yang kami bagikan saat melakukan pengujian. Selanjutnya atau yang terakhir pada bab 3 yaitu pengujian agregat kasar. Pada pengujian agregat kasar sendiri dilakukan pengujian dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama kandungan lumpur, yang kedua analisis saringan, ketiga kadar air dan berat isi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu berat jenis. Untuk yang pertama yaitu kandungan lumpur agregat kasar. Untuk prosedur pelaksanaannya sendiri, yang pertama menyiapkan agregat kasar dalam kondisi kering oven sebanyak 100 gram, lalu menimbang cawan kosong A. Selanjutnya mengambil sampel agregat kasar kering sebanyak kurang lebih 100 gram dan menimbangnya bersama cawan atau B. Lalu mencuci agregat tersebut di air mengalir hingga bersih. Lanjutkan mengeringkan sampel agregat kasar bersama dengan cawan dalam oven dengan suhu 110 kurang lebih 5 derajat Celcius selama 24 jam. Lanjutkan menimbang agregat yang telah dikeringkan bersama cawan dan mencatat beratnya atau C. Lalu mengulangi pengujian sebanyak 1 kali. Untuk analisis data didapat sebagai berikut. Dilakukan 2 pengujian. Untuk evaluasi sendiri, standar pengujian menggunakan 2 standar. Yang pertama peraturan beton bertulang Indonesia 1971 N.1.mi/2 bab 3 pasal 3 dan standar spesifikasi agregat sebagai bahan bangunan SK SNI S-04-1989 bab 2 agregat dasar menyebutkan bahwa kandungan lumpur atau butir lolos ayakan 0,075 mm tidak boleh lebih dari 1% dari berat kering. Untuk standar kedua yaitu ASTM C142 dan ASTM C117 merekomendasikan prosedur pengujian kandungan lumpur pada agregat. Untuk evaluasi sendiri, hasil yang didapat oleh tim mendapatkan hasil yang belum sesuai dengan peraturan beton bertulang dan standar spesifikasi agregat sebagai bahan bangunan SKSNI S-04-1989-F, namun sudah melakukan prosedur pengujian sesuai standar ASTM C142 dan ASTM C117.
Untuk selanjutnya, pengujian kedua pada pengujian analisis saringan agregat kasar. Untuk prosedur pelaksanaan pengujiannya sendiri, yang pertama, mengambil sampel agregat kasar sebanyak kurang lebih 5.000 gram. Selanjutnya, mempersiapkan dan menyusun saringan secara urut dari diameter besar di bagian atas dan diameter kecil di bagian bawahnya. Lalu memasukkan sampel agregat kasar ke dalam susunan saringan dan menutupnya. Lalu menjalankan mesin pengguncang selama 10 menit dan memberikan waktu agar debu mengendap selama 5 menit setelah pengujian. Lalu menimbang agregat yang diletakkan pada masing-masing saringan dan mencatat beratnya. Lalu pengujian dilakukan 2 kali dengan sampel yang sama. Dan berikut melakukan analisis data dan beberapa data yang kami dapatkan dari pengujian itu. Untuk perbandingan hasil pengujian terhadap standar pengujian sendiri pun di sini terdapat tabelnya. Lalu untuk selanjutnya ini merupakan grafik dilanjutkan evaluasi dengan standar pengujian PBI 1971 N.1 hingga 2 pasal 3.4 ayat 6 mensyaratkan bahwa selisih maksimum persentase berat tertahan antara dua saringan sebesar 60% dan minimum sebesar 10% dan modulus kehalusan agregat kasar berkisar antara 6 hingga 7,1. Lalu ASTM C33 dan SNI 032834/2000 memberikan batasan gradasi agregat. Untuk evaluasi sendiri, berdasarkan hasil data yang diperoleh setelah diayak agregat kasar kehilangan berat sebanyak 3,2%. Untuk berat tertahan di saringan berdiameter 38,1 mm adalah 0%. Telah sesuai standar PBI 1971 NI N1 hingga 2 pasal 3.4 ayat 6. Untuk selisih butir tertahan kumulatif dua saringan sudah memenuhi standar PBI, tetapi untuk syarat pada saringan berdiameter 4,75 mm belum memenuhi standar. Selanjutnya yaitu pengujian kadar air dan berat isi agregat kasar. Untuk tahapan pengujiannya sendiri dilakukan 2 kali. Yang pertama pengujian kadar air dan selanjutnya merupakan pengujian berat isi. Untuk pengujian kadar air sendiri, yang pertama menimbang cawan kosong yang nantinya sebagai A, lalu menimbang 500 gram sampel agregat kasar dalam kondisi asli dan SSD yang nantinya sebagai B. Lanjutkan memindahkan sampel benda uji ke dalam cawan dan menimbang berat totalnya sebagai C. Lalu mengeringkan sampel bersama cawan ke dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu menimbang masing-masing sampel plus cawan dalam kondisi kering oven dan mencatat beratnya sebagai D. Lanjutkan dengan pengujian berat isi dengan tahapan pengujian. Yang pertama menimbang silinder berlubang kosong dan mencatat beratnya sebagai D. Lalu memasukkan agregat kasar ke dalam silinder berlubang hingga sepertiga bagian. Lalu mengetuk-ngetuk silinder plus agregat kasar sebanyak 25 kali. Lalu memasukkan kembali agregat kasar ke silinder hingga penuh dan mengetuk-ngetuk sebanyak 25 kali. Lalu meratakan bagian atas silinder dengan menggunakan batang besi. Menimbang agregat kasar bersama silinder sebagai E. Untuk berat isi agregat kasar sendiri kondisi gembur, prosedur pengujian mengikuti langkah sebelumnya tanpa disertai pemadakan. Di sini merupakan analisis data dari data yang kami dapat dari pengujian yang kami lakukan. Untuk kadar air, untuk kondisi asli dan SSD, dilakukan 2 kali pengujian juga. Dan untuk berat isi kondisi asli, pada kondisi padat dan gembur, terutama pada kondisi asli, pada padat dan gembur dilakukan 2 kali pengujian juga. Dan selanjutnya, berat isi pada kondisi SSD, pada padat dan gembur, dan berikut merupakan data yang kami dapat. Untuk evaluasi sendiri, standar pengujian menggunakan part yang pertama SNI 03/1971/1990 memberikan batasan kadar air agregat kasar maksimal 3% dan berat volume kering 1.200 hingga 1.750 kg per meter kubik.
Lalu ASTM C127 memberikan rekomendasi tentang prosedur pengujian berat isi, berat jenis, dan kadar air agregat kasar. Lalu ASTM C566 mengatur prosedur pengujian kadar air yang terkandung dalam agregat kasar dengan cara pengeringan. Dan yang terakhir yaitu ASTM C29 memberikan petunjuk pengujian berat isi agregat. Untuk evaluasi sendiri, rata-rata kadar air yang telah dihitung dari kondisi asli sudah memenuhi SNI strip 03 strip 1971 strip 1990. Terus selanjutnya atau yang terakhir pada agregat kasar yaitu pengujian berat jenis agregat kasar. Untuk prosedurnya sendiri tidak terlalu banyak, yaitu hanya 4. Yang pertama menyetel timbangan ke posisi 0. Yang kedua mempersiapkan dan menimbang agregat kasar dalam kondisi asli dan SSD masing-masing kurang lebih 500 gram yang nantinya sebagai A. Lalu menimbang sampel uji dalam keranjang di dalam air dan mencatat hasilnya sebagai B. Dan yang terakhir melakukan percobaan sebanyak masing-masing 2 kali untuk kondisi asli dan SSD. Dan berikut didapatkan hasil untuk kondisi asli dan SSD dilakukan 2 kali pengujian juga. Dan yang terakhir untuk evaluasi sendiri, itu standar pengujian menggunakan berat jenis agregat adalah 2,4 hingga 2,9 sesuai SNI strip 1969 strip 2008. Dan evaluasi pada pengujian kali ini hasil data belum memenuhi standar SNI 1969 strip 2008, di mana hasilnya masih jauh untuk menghadapi standar. Dan ini merupakan dokumentasi yang didokumentasikan dari hasil pengujian agregat kasar. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.